Selamat datang, para penjelajah waktu dan pecinta misteri. Sebelum kita membuka tabir cerita dari masa lalu yang penuh teka-teki ini, tekanlah tombol like dan subscribe sebagai tanda bahwa kalian siap menyusuri lorong-lorong sejarah kuno dan mitologi yang terlupakan. Bersiaplah, karena perjalanan kita akan segera dimulai. Selamat datang dalam perjalanan melalui kabut waktu dan misteri kuno, menuju legenda yang dikenal sebagai Nephilim. Mereka adalah makhluk yang konon hidup sebelum kita semua ada. Tapi siapa mereka sebenarnya? Menurut kitab Kejadian 6:4, pada masa itu orang-orang raksasa ada di bumi. Ketika anak-anak Allah bergaul dengan anak-anak perempuan manusia, lahirlah dari perkawinan mereka itu orang-orang perkasa yang terkenal. Inilah satu-satunya penjelasan resmi tentang Nephilim dalam Alkitab. Kata Bani Elohim sering diartikan sebagai anak-anak ilahi atau bahkan malaikat. Dalam kitab Henoch, sebuah naskah apokrifa kuno, tertulis bahwa 200 malaikat jatuh dipimpin oleh Semjaza, turun ke bumi dan mengambil istri manusia. Hasilnya, Nephilim lahir, generasi pertama dari campuran darah ilahi dan manusia. Mereka tidak hanya kuat, tapi juga dikatakan memiliki kecerdasan luar biasa. Para malaikat ini mengajarkan ilmu-ilmu rahasia seperti pengobatan, astronomi, metalurgi, hingga sihir. Tapi campur tangan mereka mencemari bumi. Tuhan pun murka, banjir besar diutus untuk membersihkan dunia. Hanya Nuh dan keluarganya yang selamat. Tapi yang mengejutkan, ayat tersebut menyebut bahwa Nephilim masih ada sesudah itu. Apakah mereka benar-benar musnah? Dalam kitab Bilangan, mata-mata Musa melihat raksasa di Kanaan, termasuk anak-anak Enak yang diyakini sebagai keturunan Nephilim. Bahkan Goliat, tokoh legendaris dari Alkitab, sering dikaitkan dengan garis darah ini. Jejak Nephilim tidak hanya ada dalam tradisi Yahudi Kristen. Di Mesopotamia ada kisah Anunnaki, di Yunani, Titan dan Gigantes, di India, raksasa dan Asura. Bahkan beberapa teori modern menghubungkan mereka dengan alien purba. Apakah Nephilim nyata atau hanya simbol korupsi moral dan spiritual manusia? Bagi cendekiawan, mereka adalah metafora. Tapi bagi yang percaya pada literalitas kitab kuno, mereka adalah fakta sejarah. Hari ini Nephilim tetap menjadi misteri. Bayangan mereka tersimpan dalam kitab suci, legenda, dan imajinasi manusia. Entah sebagai simbol dosa atau bukti kontak dengan kekuatan transenden, Nephilim mengingatkan kita bahwa di masa lalu yang gelap ada sesuatu yang besar, lebih besar dari manusia biasa yang pernah menginjak bumi. Setelah kita mengenal asal-usul Nephilim, mari selami lebih jauh ke dalam kisah para Watchers atau penjaga, para malaikat yang turun ke bumi dan melanggar aturan langit. Dalam kitab Henoch disebutkan bahwa 200 malaikat ini bersumpah di atas gunung Hermon untuk tidak meninggalkan satu sama lain setelah mereka turun ke bumi. Mereka ingin hidup di antara manusia, merasakan cinta, ilmu, dan bahkan kekuasaan duniawi. Mereka mengajarkan hal-hal yang seharusnya tidak diketahui manusia, sihir, ramalan bintang, penggunaan logam, serta cara membuat senjata mematikan. Dengan begitu, mereka tidak hanya menciptakan Nephilim, tapi juga mempercepat runtuhnya peradaban manusia yang murni. Para Nephilim, raksasa hasil perkawinan malaikat dan manusia, mulai menghabiskan sumber daya alam. Mereka membantai hewan-hewan liar, merusak tanah, dan menindas manusia biasa. Dunia menjadi tempat penuh teror dan ketidakadilan. Karena itu, Tuhan akhirnya memutuskan untuk membersihkan bumi. Banjir besar diutus, dan semua makhluk tidak semestinya ada dimusnahkan. Tapi apakah benar semua Nephilim punah? Menurut beberapa naskah kuno, seperti kitab Yobel, Midrash, dan Talmud, generasi kedua Nephilim tetap eksis, meskipun tidak lagi merupakan campuran murni antara darah ilahi dan manusia. Setelah banjir besar, dunia dibangun ulang oleh keturunan Nuh. Namun dalam kitab Bilangan pasal 13, ketika orang Israel tiba di Kanaan, para mata-mata berkata, "Kami melihat anak-anak Enak, keturunan anak-anak Nephilim. Kami merasa seperti belalang, dan begitulah kami di mata mereka." Siapa itu anak-anak Enak? Mereka diyakini sebagai bangsa raksasa yang tinggal di wilayah Kanaan, termasuk anak Rafa. Salah satunya adalah Goliat dari Gad, yang kemudian dikalahkan oleh Daud dalam pertandingan legendaris. Beberapa ahli menyimpulkan bahwa mungkin saja campur tangan supernatural terjadi lagi, atau bahwa garis keturunan Nephilim berhasil bertahan melalui silsilah rahasia yang tersembunyi dalam sejarah. Banyak kisah dalam tradisi Yahudi dan Kristen Koptik menyebutkan bahwa Nephilim atau keturunan mereka ikut ambil bagian dalam berbagai peperangan kuno. Bahkan dalam kitab Samuel disebutkan adanya kelompok bernama Filistin raksasa yang memiliki tubuh sangat besar dan kekuatan luar biasa. Salah satu contohnya adalah Ishbi-Benob, seorang raksasa yang hampir membunuh Raja Daud sebelum akhirnya dibunuh oleh Abishai, salah satu prajuritnya. Ini menunjukkan bahwa meski zaman telah berubah, jejak Nephilim belum sepenuhnya hilang dari bumi. Apakah Nephilim diciptakan untuk tujuan tertentu
tertentu atau mereka hanyalah hasil pelanggaran para malaikat, beberapa teori menyebut bahwa Nephilim adalah bentuk uji coba evolusi awal manusia. Mereka adalah percobaan untuk menciptakan ras baru yang lebih kuat, lebih pintar, dan lebih dekat dengan kekuatan ilahi. Namun karena ketidaktahuan, kesombongan, dan penyalahgunaan kekuatan, mereka malah menjadi ancaman bagi keseimbangan kosmik. Jejak Nephilim tidak hanya ditemukan dalam Alkitab. Di Mesopotamia ada kisah Anunnaki, dewa-dewa yang turun ke bumi dan menciptakan manusia untuk bekerja bagi mereka. Di India, mitos raksasa dan asura menggambarkan makhluk super kuat yang kadang melawan para dewa. Di Yunani ada Titan dan Cyclops yang sering digambarkan sebagai raksasa dengan kekuatan tak terkalahkan. Beberapa teori modern bahkan menghubungkan Nephilim dengan konsep alien purba. Ide bahwa entitas luar angkasa pernah datang ke bumi dan menciptakan peradaban awal manusia. Bagi banyak ilmuwan, Nephilim hanyalah metafora akan korupsi moral dan spiritual manusia di masa lampau. Bagi yang percaya pada literalitas kitab kuno, mereka adalah fakta sejarah. Yang pasti Nephilim terus hidup dalam imajinasi manusia, dalam film, novel, komik, dan bahkan video game. Mereka adalah simbol dari sesuatu yang lebih besar dari kita, baik secara fisik maupun filosofis. Hari ini, Nephilim tetap menjadi misteri. Mereka adalah bayangan di balik kabut waktu, tersimpan dalam kitab suci, legenda, dan imajinasi manusia. Entah sebagai simbol dosa atau sebagai bukti kontak dengan kekuatan transenden, Nephilim mengingatkan kita akan satu hal, bahwa di masa lalu yang gelap ada sesuatu yang besar, lebih besar dari manusia biasa yang pernah menginjak bumi, dan siapa tahu mungkin mereka belum sepenuhnya pergi. Terima kasih telah menyimak cerita ini hingga akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, baik dari segi bahasa maupun penyimpulan, karena saya juga hanya manusia biasa yang tidak luput dari khilaf dan salah. Jika kamu memiliki pertanyaan, masukan, atau ingin berdiskusi lebih lanjut tentang cerita Nephilim ini, jangan ragu untuk menulisnya di kolom komentar. Insya Allah akan saya balas sebisa mungkin. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetaplah bertanya, teruslah mencari, dan selamat menjelajahi misteri dunia kuno bersama kita.